Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku mau belajar bikin bolu. Karena di waktu lebaran aku nggak ada bikin bolu, jadi aku bikin bolunya itu setelah hari lebaran. Di sini aku menggunakan telur bebek dan aku menggunakan telur bebek itu sebanyak 8 butir telur bebek. Nah, di sini aku masih belajar ya teman-teman, dan aku nggak pandai bikin bolu. Jadi aku lupa-lupa ingat gimana caranya. Mbak, yuk mangkok yuk dapur yuk. Nah, di sini aku seperti kena prank sama telurnya, makanya aku minta tolong diambilin mangkok sama si Ayu Milka agar aku bisa pecahin telurnya itu satu-satu supaya pas ada yang busuk itu aku tahu ya teman-teman. Jadi nggak langsung masuk ke dalam adonan. Jadi bisa nggak dipakai gitu loh. Nah, di sini si Milka tuh mau ngebantu aku, mau tolong aku untuk pecahin telur bebek ya teman-teman, karena si Milka tuh paling suka kalau yang kayak begini. Tapi aku suruh si Milka tuh untuk nonton HP supaya si Emilka tuh nggak ngeganggu aku, karena si Emilka tuh selalu nanya-nanya, dan kalau si Emilka tuh udah nanya-nanya wajib banget harus dijawab. Kalau nggak dijawab ya Emilka tuh tetap ongol gitu nanya-nanya. Nah, aku kurang paham bahasa Indonesianya tuh apa. Jika teman-teman ada yang tahu atau paham, boleh yuk sharing-sharing, bantu aku, tolong jawab di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, untuk telurnya itu udah aku pecahkan semua 8 butir. Nah, di sini teman-teman jangan salpok ya bila mana aku menggunakan panci. Karena di rumah aku tuh nggak ada ya baskom yang kecil tapi tinggi. Nah, itu tuh nggak ada. Makanya di sini aku menggunakan panci karena panci itu agak lumayan tinggi. Oke, di sini sebelum aku mulai ngocok telurnya, aku mau prepare dulu untuk bahan-bahannya. Nah, di sini aku menggunakan setengah kilo gula, setengah kilo gandum, terus ada 1 kaleng susu kental manis, tapi tidak aku pakai semua ya teman-teman. Terus ada mentega atau margarin. Oke, di sini aku kocok telurnya terlebih dahulu karena tadi sebelum aku mulai aku udah telepon Ayu dulu ya teman-teman, dan aku tanya resepnya itu apa. Terus aku juga sempet nonton YouTube, tapi resep Ayu sama YouTube itu berbeda. Jadi aku ikutin apa kata Ayu aja. Ayu bilang itu dikocok telurnya dulu baru dikasih gula, ya udah aku ikutin aja resep dari Ayu. Nah, berasa telurnya itu udah mulai halus atau mengembang ya teman-teman. Jadi di sini langsung aku tambahkan gula. Nah, teman-teman jangan salpok ya bila mana di sini aku menggunakan tangan kiri karena aku nggak ada mixer, jadi aku ngocoknya itu menggunakan tangan plus apa ya ini namanya, pokoknya ya seperti yang kalau teman-teman bisa lihat ya. Dan aku menggunakan tangan itu terkadang kiri terkadang kanan karena ya pegel juga ya teman-teman, karena lumayan lama. Oke, lanjut untuk kocokannya aku skip aja ya teman-teman. Nah, bila mana bolunya itu udah mengembang seperti ini atau udah warnanya itu udah putih seperti ini, di sini aku tambahkan tepung terigu. Dan aku kocok kembali. Di sini aku kocoknya itu ya kocok yang enggak terlalu kuat banget gitu ya teman-teman. Di sini tuh aku kocoknya secara perlahan atau pelan saja karena ya lumayan berat udah dikasih tepung terigu. Oke, lanjut. Setelah itu sesuai resep Ayu tadi atau sesuai apa yang dibilang Ayu, di sini aku tambahkan untuk susu kental manis. Di sini aku gunakan sebanyak setengah canting susu kental manis ya teman-teman. Jujur ya, aku tuh nggak pandai banget bikin bolu seperti ini karena kalau aku bikinnya itu bareng sama Ayu, bagian atau tugas yang ngocok bolu seperti ini ya tugasnya Ayu gitu. Terus tugas aku ya sekedar panggang, apalagi kalau bikin selai nanas itu tugas aku cuman panggangnya aja. Makanya ya aku kurang pandai banget bikin bolu seperti ini. Oke, lanjut untuk susu kental manisnya udah aku kasih, dan di sini giliran margarinnya ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan 1 saset margarin.
atau sebanyak 250 gram ya kalau nggak salah margarinnya. Pokoknya ya satu sachet margarin ya teman-teman. Nah, di sini aku bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, teman-teman, lebaran bikin kue bolu apa? Boleh yuk kita sharing-sharing, tulis di kolom komentar. Kalau aku sekarang bikin kue bolunya tuh cake jadul ya teman-teman. Jadi ini tuh cake yang benar-benar jadul banget. Aku nggak menggunakan apa ya, ovalit, apa ya, soda dan sebagainya. Pokoknya aku nggak menggunakan penggembang seperti itu ya teman-teman. Di sini aku menggunakan apa yang aku share tadi ya teman-teman. Aku cuma menggunakan gula, telur, susu, terus margarin. Udah itu aja. Oke, lanjut untuk adonannya udah selesai. Di sini tinggal aku masukin ke dalam cetakan. Nah, di sini aku menggunakan cetakan baking ya, teman-teman. Dan ukurannya itu 28 untuk 8 telur lah ya. Pokoknya aku kurang paham lah untuk cetakannya itu gimana, pokoknya yang ada di video aku ya, teman-teman. Dan di sini sebelum aku masukin ke dalam cetakannya, di sini aku mau bersihkan dulu untuk pengocokan aku tadi. Oh iya, di video aku sebelumnya pas aku ngomong kan, pas aku ngomong kalau aku tuh nggak pernah kenal sama ibu mertua atau aku nggak pernah merasakan yang namanya punya ibu mertua. Nah, ada salah satu teman kita yang berkomentar terus nanya, Bunda nggak kenal sama mertua, Bunda nggak pernah punya mertua tapi Bunda kenal ya sama mertua. Jawabannya aku sama sekali nggak kenal ya teman-teman sama ibu mertua aku, karena aku sama suami itu menikahnya dadakan gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh kenal cuman dalam waktu 2 bulan kurang lebih ya. Bisa jadi kurang sih, karena ya bener-bener dadakan banget sih menurut aku. Kita tuh nggak kenal lama terus kita langsung menikah. Jadi aku bener-bener nggak tahu banget sama ibu mertua aku, bahkan sama mukanya aja aku nggak pernah ngelihat. Aku ngelihatnya itu cuman di foto ya, namanya foto pasti beda kan sama di luar. Dan aku bener-bener nggak pernah ketemu sama ibu mertua. Aku tuh cuman pernah dengar ceritanya aja, cuma pernah lihat fotonya aja ya, itu aja sih. Oke, lanjut ke bolunya. Nah, di sini untuk adonannya tuh aku bagi dua ya teman-teman. Di sini aku masukin ke dalam mangkok karena aku juga mau kasih pewarna. Nah, di sini aku kasih coklat bubuk. Nah, untuk coklat bubuknya itu tadi dibungkus menggunakan plastik ya teman-teman, karena untuk coklat yang sendiri itu udah digunakan sama ayu aku. Jadi kita tuh cuma beli satu terus dibagi dua, makanya aku pakai sisa ayu. Karena ya lumayan banyak juga gitu, makanya ya udah kata ayu beli satu aja terus kita bagi. Jadi kita bisa hemat kan, lumayan teman-teman. Oke, lanjut, di sini udah selesai aku ngebikin coklatnya. Terus lanjut di sini aku mau mulai masukkan ke dalam cetakan. Tapi sebelum itu aku mau lap dulu untuk cetakannya karena tadi baru selesai aku cuci ya teman-teman, dan sempat aku tiriskan. Tapi belum kering-kering banget gitu, makanya di sini aku lap dulu. Nah, supaya cetakannya tuh tidak lengket, di sini aku kasih minyak makan ya teman-teman. Ini minyak makan masih dimasukin ke dalam botol karena ayu ipar aku yang tuangin kemarin, makanya dia masukin ke dalam botol seperti itu. Oke, di sini aku tambahkan sedikit tepung terigu ya teman-teman, supaya pas dikasih adonan ini tuh nggak lengket gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngeluarinnya tuh bisa enak dan bolunya itu tidak rusak. Oke, di sini aku oleskan ke semua loyang, ke semua cetakan ya teman-teman. Aku kurang paham lah itu namanya apa, loyang atau cetakan. Kalau kalau bahasaku ini cetakan ya teman-teman. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin ini loyang ya teman-teman. Jadi di sini aku oleskan ke semua loyangnya supaya pas bolunya itu mengembang, ini tuh nggak merusak bolu gitu loh teman-teman pas mau ngeluarinnya. Oke, untuk proses aku masukinnya di sini aku skip aja ya teman-teman. Tak tahu adonannya itu udah masuk ke dalam loyang atau cetakan. Nah, lanjut di sini tadi tuh aku nonton YouTube ya teman-teman. Nah, pas aku nonton YouTube aku lihat dia tuh kasih apa ya, coklatnya itu menggunakan plastik segitiga. Tapi di sini aku nggak ada gitu plastik segitiga. Makanya di sini aku akal-akalin bikin plastik biasa menjadi plastik segitiga menggunakan isolasi atau lakban. Karena pas kulihat tadi itu sepertinya enak banget gitu bikin bentuknya itu kalau menggunakan plastik segitiga seperti ini. Jadi ya udahlah, di sini aku akal-akalin bikin plastik segitiga. Dan plastik segitiganya itu udah jadi ya teman-teman. Langsung di sini aku masukin adonannya.
Oke, untuk adonannya semua udah masuk ke plastik ya teman-teman, dan kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk bentukannya, karena di sini aku bikin ala-ala aku. Nah, supaya lebih mudah untuk semprotin atau masukin ke dalam loyang, di sini aku ikat dulu ya teman-teman. Tapi bentuknya itu tetap acak kadul ya teman-teman, karena plastiknya aja ya bikin ala-ala sendiri gitu. Jadi pas aku masukin ke dalam adonan ini tuh kayak muncrat-muncrat gitu loh teman-teman, dan aku sempat ini tuh kok jadi seperti ini gitu bentuknya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman, itu tuh acak kadul banget. Tapi nggak apa-apa, biarpun bentuknya itu acak-adul dan nggak jelas banget, di sini aku tuh terus berkarya ya teman-teman, karena aku orangnya pantang menyerah. Dan ternyata coklat adonannya itu terlalu banyak gitu loh teman-teman, dan aku tuh bingung banget ini tuh mau dikemanain gitu. Jadi alhasil di sini aku sempet-sempetin untuk muat-muatin gitu, di mana-mana aja tempat yang kosong itu aku tambahin coklat. Tapi ternyata sisanya itu masih lumayan banyak, dan pada akhirnya ya udah aku menyerah. Nanti aku kukus aja gitu, aku pikirkan. Jadi di sini aku untuk kasih coklatnya, takutnya dan khawatirnya itu malah jadi rusak gitu. Oke, di sini karena coklatnya itu udah aku kasih semua ya teman-teman. Nah, di sini aku mulai ngebentuk seperti yang aku tonton di YouTube tadi. Tapi untuk bentukannya itu tetap ya teman-teman, gak jelas banget. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting rasanya itu tetap enak. Oke, untuk semuanya itu udah selesai, dan lanjut di sini aku mulai panggang. Nah, tadi untuk alasnya itu udah aku panasin dulu ya teman-teman. Jadi tinggal aku taruh aja kukusan. Aku taruh aja untuk cetakannya. Oke, untuk adonan yang coklat tadi udah selesai aku kukus ya teman-teman, dan kurang lebih seperti ini udah masak ya teman-teman, dan rasanya itu mirip-mirip seperti kue brownies atau bolu brownies. Nah, di sini anak-anak aku tuh udah mencoba, dan anakku ya suka semua gitu sama suami aku, alhamdulillah. Nah, bolu cake yang aku bikin alhamdulillah udah masak, dan kurang lebih bentukannya itu seperti ini ya teman-teman. Dan sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.